Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fazri Ana Roza dengan NIM 7101422348. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu studi kasus atau fenomena ekonomi dunia dengan judul Peran Stablecoin sebagai Pilar Baru Ekonomi Global. Untuk lebih lengkapnya lagi mengenai isi dari video ini, jangan lupa tonton dan ikuti terus video kali ini ya. Mungkin dari kalian semua pas dengan stablecoin ini bingung kan, kayak apa sih itu stablecoin, bagaimana sih cara kerja stablecoin, apakah stablecoin ini benar stabil atau apa iya sih beneran berpengaruh terhadap ekonomi global atau suatu negara. Untuk lebih lanjut lagi terkait stablecoin dan apa peran stablecoin sebagai pilar baru ekonomi global akan dijelaskan setelah ini, jadi ikuti terus video kali ini ya. Stablecoin itu katanya kayak uang kripto yang harganya stabil. Tapi apa iya sih beneran stabil? Mungkin itu ya yang pertanyaan pertama kali muncul di pikiran kalian semua pas dengar kata stablecoin. Nah, stablecoin itu bisa dibilang sebagai penyelamat karena harganya itu nggak bakal berubah-berubah. Tapi apa beneran stablecoin itu sesimpel itu? Kira-kira apa sih itu stablecoin? Stablecoin itu intinya jenis kripto yang harganya dijaga biar tidak berubah-ubah, alias tetap stabil. Biasanya stablecoin ini di-badge atau diikat sama nilai mata uang asli kayak dolar Amerika. Contohnya, kalau punya satu stablecoin kayak USDT, itu harusnya sama dengan $1 Amerika Serikat. Nah, ini bedanya dari Bitcoin atau Ethereum yang bisa naik turun tergantung pasar. Jenis-jenis stablecoin. Stablecoin merupakan solusi buat masalah volatilitas di dunia kripto, tapi jenis-jenisnya juga punya cara yang berbeda dalam menjaga harga supaya tetap stabil. Setiap jenis stablecoin punya mekanisme unik untuk menjaga nilainya tetap terikat dengan aset yang mendukungnya seperti mata uang fiat atau aset lainnya. 1. Stablecoin yang didukung mata uang fiat. Stablecoin berbasis fiat adalah jenis stablecoin yang menggunakan mata uang fiat seperti dolar Amerika atau euro sebagai cadangan. Ini berarti bahwa nilai dari stablecoin ini secara langsung terhubung dengan nilai mata uang cadangan yang digunakan. Ini tipe paling gampang dimengerti, contohnya USDT, USDC atau BUSD. Setiap
Stablecoin yang diterbitkan harus punya cadangan uang asli di bank. Jadi kalau ada 1 USDT berarti di banknya ada 1 dolar asli yang jaminin itu. Stablecoin ini merupakan stablecoin yang paling stabil karena didukung oleh uang nyata yang disimpan di bank. Jadi meskipun harga kripto lainnya naik turun, stablecoin ini tetap stabil karena ada cadangan uang asli. 2. Stablecoin yang didukung kripto. Stablecoin berbasis kripto adalah jenis stablecoin yang menggunakan kripto seperti Ether atau Bitcoin sebagai underlying aset atau cadangan. Nilai dari stablecoin ini tetap stabil karena nilainya terkait dengan nilai dari kripto cadangan yang ditahan dan dikelola oleh penerbit. Stablecoin ini nilainya dijaga pakai aset kripto lain, bukan uang asli. Misalnya, DAI yang dijamin sama Ethereum atau ETH, tapi karena kripto bisa naik turun, mereka biasanya nyimpen lebih banyak cadangan buat jaga stabilitas. Jadi kalau ada 1 DAI, cadangannya bisa lebih dari 1 ETH. Kenapa cadangannya lebih? Karena kalau harga kripto yang jadi jaminan turun, stablecoin tetap punya cadangan yang cukup untuk mempertahankan nilai agar tetap stabil. 3. Stablecoin yang didukung komoditas. Stablecoin ini di-back oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Contohnya, stablecoin seperti Tether Gold yang dijamin dengan emas. Jadi nilai stablecoin ini dipastikan oleh nilai komoditas yang ada di belakangnya. Ini bisa jadi alternatif buat yang pengen stabilitas tapi juga mau diversifikasi ke komoditas. Stablecoin ini juga merupakan stablecoin yang stabil karena emas atau komoditas lain biasanya lebih stabil daripada kripto. Jadi, selama harga komoditasnya stabil, nilai stablecoin ini juga stabil. 4. Stablecoin algoritma. Stablecoin algoritma tidak punya cadangan fisik seperti uang atau kripto. Mereka pakai algoritma untuk menjaga harga tetap stabil. Kalau harga stablecoin turun di bawah 1 dolar, algoritma akan mengurangi jumlah stablecoin yang beredar dengan membakar koin. Sebaliknya, kalau harga naik di atas 1 dolar, algoritma akan mencetak lebih banyak stablecoin. Jadi, supply dan demand selalu disesuaikan otomatis oleh algoritma. Algoritma ini mencoba menjaga keseimbangan supply dan demand, tapi risiko lebih besar karena kalau algoritma gagal, harga stablecoin-nya bisa jatuh seperti yang terjadi pada USD. Stablecoin dibuat untuk memberi ketenangan di dunia kripto yang penuh volatilitas, yang berbasis uang asli fiat back, biasanya paling stabil karena didukung langsung oleh dolar atau mata uang nyata. Sedangkan stablecoin algoritma lebih berisiko tapi menarik karena mereka bergantung pada sistem otomatis. Pastikan kalian memahami cara kerjanya sebelum memutuskan untuk menggunakan stablecoin. Nah, seiring tantangan ekonomi yang terus melanda pasar negara berkembang, stablecoin ini muncul sebagai alat penting bagi individu yang mencari stabilitas dan efisiensi finansial. Argentina dan Indonesia ini menyediakan 2 contoh yang berbeda namun sangat mirip tentang bagaimana aset jenis ini dapat menawarkan alternatif terhadap sistem perbankan tradisional. Nah, di kedua negara ini tuh warga negara semakin menggunakan stablecoin tidak hanya untuk perdagangan kripto, tapi juga sebagai cara untuk melindungi diri dari inflasi, mengakses mata uang asing, dan melakukan transaksi lintas negara dengan lebih efisien. Untuk lebih lengkapnya lagi akan saya jelaskan setelah ini. Menurut laporan terbaru dari Chainalysis, stablecoin telah menjadi solusi penting bagi mereka yang berjuang dengan masalah inflasi yang sudah berlangsung lama di Argentina. Peso Argentina atau ARS telah mengalami penurunan nilai yang signifikan selama beberapa dekade, tetapi situasinya semakin memburuk pada tahun 2023 ketika tingkat inflasi mencapai 143%. Langkah-langkah penghematan yang diambil pemerintah seperti pemotongan subsidi energi dan transportasi semakin memperparah beban ekonomi yang membuat banyak warga Argentina putus asa mencari alternatif finansial yang lebih stabil. Kebutuhan akan stabilitas ini menyebabkan lonjakan penggunaan aset ini, terutama yang dipatok ke dolar Amerika Serikat seperti Tether atau USDT. Dengan mata uang nasional yang kehilangan sebagian besar nilainya, banyak warga Argentina beralih ke pasar gelap untuk mendapatkan mata uang asing atau memanfaatkan stablecoin.
yang menawarkan cara yang lebih mudah diakses dan aman untuk mempertahankan nilai tabungan mereka. Chainalysis juga mencatat peningkatan yang cukup tinggi dalam volume pembelian stablecoin di bursa kripto Argentina. Chainalysis juga mengamati volume perdagangan stablecoin bulanan dengan Ars di Bitso, bursa regional terkemuka di Amerika Latin, dan melihat bahwa penurunan nilai peso secara konsisten memicu peningkatan perdagangan stablecoin bulanan. Berdasarkan data yang digambar, bahkan volume transaksi kripto di Argentina memimpin di Amerika Latin, sedikit di depan Brasil, yang menunjukkan bahwa ketergantungan yang semakin besar pada aset kripto seperti stablecoin dalam menghadapi krisis ekonomi negara tersebut. Sementara itu, yang terjadi di Indonesia, narasi penggunaan stablecoin berbeda dengan Argentina, namun tak kalah penting. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Visa mengungkapkan bahwa aset jenis ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk perdagangan kripto, tetapi telah berkembang menjadi alternatif yang andal bagi layanan perbankan tradisional. Ditemukan juga bahwa penggunaan di Indonesia tidak hanya menggunakan stablecoin untuk perdagangan kripto, tetapi juga sebagai alat konversi mata uang digital, melakukan pembayaran lintas negara, serta sebagai instrumen tabungan dalam dolar digital. Stablecoin yang dipatok ke dolar Amerika Serikat seperti USDT dan USDG semakin diminati oleh warga Indonesia yang ingin menghindari ketidakefisien sistem perbankan tradisional. Salah satu pendorong utama tren ini di Indonesia adalah kemudahan akses ke dolar digital. Di negara di mana sistem perbankan lokal seringkali lambat dan terbatas, stablecoin menawarkan alternatif yang fleksibel dan efisien. Kemampuan untuk dengan cepat mengonversi mata uang dan melakukan pembayaran di luar jam operasional bank lokal telah membuat stablecoin menjadi opsi yang menarik bagi warga Indonesia, terutama untuk transaksi bisnis internasional dan pengiriman uang pribadi. Dengan adanya adopsi stablecoin di negara Argentina dan Indonesia ini memberikan penjelasan bahwa dua studi kasus ini menggambarkan betapa pentingnya peran stablecoin di berbagai wilayah, baik sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi seperti di Argentina, atau dalam upaya mencapai efisien finansial seperti Indonesia. Aset ini terbukti menjadi alat transaksi yang multifungsi. Selain itu, didukung juga dengan studi mendalam yang mengungkapkan bahwa stablecoin sebagai pemain penting dalam keuangan global. Dan seiring berkembangnya ekonomi digital, stablecoin muncul tidak hanya sebagai fasilitator untuk perdagangan kripto, tetapi juga sebagai alat penting dalam sistem keuangan global. Laporan komprehensif oleh Castle Island Ventures dan Braven Howard Digital yang disponsori oleh Visa mengungkap dampak mendalam stablecoin pada dinamika moneter di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut, Castle Island Ventures menjelaskan bahwa mereka bekerja sama erat dengan badan pengatur untuk menavigasi kompleksitas landscape keuangan global. Para peneliti menyimpulkan bahwa kerangka regulasi yang berkembang sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas transaksi stablecoin yang menjanjikan untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh dunia. Sekian video yang dapat saya jelaskan mengenai peran stablecoin sebagai pilar baru ekonomi global. Apabila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan tidak lupa juga ucapkan terima kasih karena telah menonton video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.